Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Semua ajaran kepercayaan yang ada di muka bumi ini, baik ajaran kepercayaan yang datangnya dari langit, ataupun ajaran kepercayaan yang datangnya dari bumi, pasti mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari Tuhan, dan kembalinya pun kepada Tuhan. Begitu pula dengan ajaran Sunda Kaelingan. Mengajarkan pula ajaran tentang awal dari Tuhan dan berakhir kepada Tuhan. Ajaran tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran lawang alam. Lawang artinya pintu, sementara alam artinya kehidupan. Jadi makna lawang alam yakni pintu atau pembuka kehidupan. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia itu melewati 9 alam, atau melewati 9 kehidupan. Dari mulai dicipta sampai akhir kembali ke Sang Pencipta. Keberadaan kita sekarang ini di alam dunia, merupakan alam yang kelima, di mana sebelumnya 4 alam telah dilewati, dan 4 alam kedepannya akan dilalui. Adapun 9 alam tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, yaitu alam Ngaherang, alam Ngalenggang, alam Ngarumang Siang, alam Ngarumang Seda, alam Gumulung, alam Sanglu Menyep, alam Pangore Bumi, alam Panguret Jagat, serta alam Medal. Arti dari ke-9 alam tersebut, yang pertama yaitu alam Ngaherang, artinya alam kesucian, di mana alam Ngaherang itu sendiri merupakan alam yang pertama kalinya, bagian dari diri kita yang diciptakan, serta diberikan kepada kita oleh Tuhan, yaitu rasa. Rasa itu pun sesuatu kesamaran, dan merupakan bagian dari penciptaan baya pada. Karena rasa itu tak terlihat tetapi ada. Jadi hakikat sesungguhnya diri kita yakni rasa. Kemudian Tuhan menyandingkan rasa kita dengan nyawa. Perpaduan antara rasa dan nyawa pun dinamakan jiwa. Sementara nyawa itu sendiri sudah ada, sebab penciptaan nyawa sudah dari jauh sebelumnya, yaitu di saat penciptaan Mayapada, atau penciptaan nyawa seluruh makhluk Tuhan. Setelah itu, Tuhan pun memberikan kita 4 ketetapan, yaitu ketetapan awal hidup, ketetapan akhir hidup, ketetapan perjalanan hidup, serta ketetapan petunjuk hidup. Setelah ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita pun menerima semua ketetapan itu tersebut, kemudian Tuhan meniupkan kita ke alam dunia ini. Di saat kita berada di alam dunia, maka kita pun memasuki alam yang kedua, yaitu alam Ngalenggang, artinya alam perjalanan, yang dimana alam Ngalenggang tersebut merupakan alam perpindahan diri kita, dari yang sebelumnya tak terlihat, menjadi terlihat atau berwujud, di mana proses itu mencari tempat persinggahan-persinggahan, yaitu di seluruh makanan, agar kita dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Terkadang kejadian di dalam mencari persinggahan tersebut masih terbawa dalam ingatan dari perjalanan itu sendiri sampai saat ini. Ingatan tempat yang telah dilalui, ingatan kejadian yang pernah dialami,
maupun ingatan pertemuan dan perjumpaan yang pernah terjadi di dalam ajaran Sunda Kaelingan. Bersemayamnya rasa dan nyawa yang terbaik, yaitu yang bersemayam di dalam jenis tanaman padi, di mana padi tersebut menghasilkan beras, yang merupakan makanan pokok, maka padi atau beras sangatlah dihargai oleh para penganut ajaran Sunda Kaelingan pada zaman dahulu, dan mempercayai bahwa penggenggam atau penguasa padi dinamakan Nyi Po Aci. Nyi merupakan sebutan untuk wanita Sunda, yang bermakna kelembutan. Po merupakan perpaduan antara nyawa dan rasa. Sementara Aci berarti sumber atau inti atau sejati. Jadi makna Nyi Po Aci adalah kelembutan jiwa yang sejati. Dengan makna tersebut, orang-orang tua Sunda zaman dahulu mengharapkan putra atau putrinya mempunyai jiwa-jiwa yang lembut serta sejati. Kemudian di saat kita memasuki ke dalam tubuh manusia melalui makanan, kita pun memasuki ke alam ketiga, yaitu alam ngarumang siang atau alam benih. Dan kita pun memasuki ke tempat benih tersebut, bersatu dengan ribuan jiwa-jiwa selain jiwa kita. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan jika sekarang ini kita bisa hidup di alam dunia, karena banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak menjadi manusia, atau dinamakan suwung. Setelah itu kita pun memasuki ke alam keempat, yaitu alam ngarumang seda atau alam rahim, yang artinya alam ngarajut atau alam penyusunan diri, yang dimana keberadaan kita di alam rahim sendiri hanyalah melewati 270 hari atau 9 bulan. Begitu pula di alam rahim, diri kita disempurnakan dengan 7 unsur yang lainnya, yang dimana sebelumnya hanyalah 2 unsur, yaitu rasa dan nyawa yang dinamakan jiwa. Adapun ke-9 unsur dari kesempurnaan diri kita di saat menjadikan wujud di alam ngarumang seda atau alam rahim, yaitu rasa, nyawa, sukma, mada, sora, daya, hawa, warna, serta raga. Setelah melewati waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kita pun lahir ke alam dunia, yaitu alam yang kelima, yakni alam gumulung, yang dimana kehidupan kita di alam gumulung tersebut, keadaan kita sangatlah sempurna, karena diri kita telah dirajut di alam ngarumang seda atau alam rahim. Adapun arti dari alam gumulung itu sendiri, yakni alam bergejolak atau alam bergelimpangan, di mana kita sendiri senantiasa bergejolak dengan diri sendiri, bergejolak dengan sesama, serta bergejolak dengan alam semesta. Begitu pula di alam gumulung ini, kita pun banyak menemukan gelimpangan-gelimpangan, baik bergelimpangannya ajaran kepada Tuhan, bergelimpangannya ilmu, bergelimpangannya harta, bergelimpangannya tahta, bergelimpangannya kesenangan, ataupun bergelimpangannya kesesatan. Akan tetapi semua itu hanyalah sesaat, karena hidup di alam dunia ini hanyalah sebatas persinggahan semata, yang merupakan alam pengkajian diri. Begitu pula di alam dunia ini adalah puncak dari kesempurnaan sebagai manusia. Seluruh kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia hanya terjadi di alam dunia ini. Tidak akan pernah terjadi di alam sebelumnya ataupun alam selanjutnya. Di saat kematian datang, maka kita pun berpindah ke alam yang keenam, yaitu alam Sanglu Menyep, yang bermakna alam kegelapan.
Saat kita memasuki alam sang lumenyep, diri kita pun kembali, yang tersisa hanyalah rasa dan nyawa, atau disebut jiwa. Sementara ketujuh yang sebelumnya ikut bersama kita, berpisah kembali dengan kita. Adapun hasil yang dibawa ke alam sang lumenyep, atas apa yang telah kita lakukan di alam gumulung atau alam dunia, terbagi menjadi dua, yaitu hasil dari perbuatan baik, serta hasil dari perbuatan buruk. Adapun perbuatan baik mencakup tiga hal, yakni perbuatan baik untuk diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesucian jiwa. Perbuatan baik untuk orang lain, yaitu kemanfaatan untuk sesama, serta perbuatan baik untuk alam semesta, yakni menjaga kelestarian hidup. Jadi tiga hal yang dibawa dari alam gumulung ke alam sang lumenyep, yaitu kesucian, kemanfaatan, serta kelestarian. Dari ketiga hal tersebut wujudnya berupa cahaya. Adapun perbuatan buruk yang dihasilkan, yaitu mengotori diri dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan, mengotori diri dengan perbuatan-perbuatan menganiaya diri. Perbuatan itu pun bernama keingkaran. Begitu pula perbuatan buruk yang dilakukan terhadap orang lain. Perbuatan itu bernama kejahatan, serta perbuatan buruk kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Perbuatan itu bernama keaniayaan. Jadi ketiga hal yang akan menjerat diri sendiri, yang dibawa dari alam gumulung atau alam dunia, ke alam sang lumenyep atau alam kegelapan, yaitu keingkaran, kejahatan, serta penganiayaan, yang dimana ketiga hal keburukan tersebut, wujudnya berupa bara. Jadi hasil dari kebaikan yaitu cahaya, sementara hasil dari keburukan yaitu bara. Adapun alam sang lumenyep itu sendiri, bagaikan sebuah ruangan atau sebuah gombangan yang sangatlah gelap. Maka perbuatan baik yang telah dilakukan di saat berada di alam dunia atau alam gumulung, akan menerangi langkah di alam kegelapan nanti, karena kebaikan itu wujudnya cahaya. Begitu pula sebaliknya perbuatan buruk yang dilakukan saat berada di alam gumulung atau alam dunia, yang wujudnya berupa bara, maka akan membakar dirinya sendiri. Setelah alam sang lumenyep terlewati, maka kita pun masuk ke alam yang ketujuh, yaitu alam pangore bumi, yang dimana arti pangore bumi itu sendiri, alam pengumpulan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tak terlihat, baik makhluk yang berbuat baik, maupun makhluk yang berbuat buruk. Semua makhluk menunggu perpindahan ke alam yang kedelapan, yaitu alam panguret jagat. Maka kita pun akan bertemu kembali dengan Tuhan pencipta diri kita, yang dimana pertemuan itu adalah pertemuan yang kedua. Yang pertama di saat kita berada di alam ngeherang, atau alam penciptaan rasa. Dan yang kedua di saat berada di alam panguret jagat, yakni alam persidangan di saat kita hidup di atas bumi. Alam persidangan itu sendiri akan menyidangkan semua perbuatan-perbuatan kita di alam dunia atau alam gumulung. Saat persidangan itu terjadi, ketujuh unsur yang bersama kita sewaktu di alam gumulung atau di alam dunia, akan menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan kita pada saat itu. Dan juga seluruh manusia serta alam semesta akan menjadi saksi pula atas semuanya. Setelah alam persidangan itu selesai, ketentuan Tuhan pun telah menghasilkan keputusan,
Maka kita memasuki ke alam yang kesembilan, yaitu alam medal atau alam keluar dari seluruh alam kepanaan, yaitu menuju alam yang abadi. Baik ke alam keabadian yang sempurna, yaitu alam kayang, atau alam cahaya, yang bermakna kesejukan, ataupun ke alam keabadian yang buruk, yaitu alam garang, atau alam bara, yang bermakna kegelisahan. Dengan penjelasan ini semua, seandainya kita meyakini bahwa 4 alam sebelum hidup di alam dunia ini sudah terlewati, maka kita pun akan meyakini bahwa keempat alam selanjutnya akan ditemui. Inilah penjelasan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Dari yang pertama dicipta, sampai kembali kepada Sang Pencipta.